dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebab kami adalah umat-umat Tuhan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tebus, dan biarlah kami dipersiapkan untuk senantiasa menyuarakan suara kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, diselamatkan di akhir zaman ini. Series, tapi ini juga bisa diaplikasikan waktu Bapak Ibu Saudara menjalankan Alpha secara keseluruhan, menerima mereka, orang-orang yang datang di kelompok Alpha kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, di buku Bapak Ibu Saudara yang tadi didapatkan di dalam, itu merupakan panduan juga yang 40% kontennya gitu ya. Bahkan udah syuting di 4 kota di Indonesia, street interview atau wawancara jalanan juga dilakukan di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Medan, Bali, Jogja gitu ya. Bahkan ada kesaksian-kesaksian lokal atau juga pengajaran dari beberapa guru-guru senior di Indonesia. Jadi seperti Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham dan juga Pastor almarhum Raditya Olowan, ada juga Pastor Siti Muhyiddin juga menyampaikan beberapa pengajarannya di Alpha Film Series Konteks Indonesia untuk dewasa usia 25 tahun ke atas. Tapi kita kembalikan kepada gereja lokal, mana yang kira-kira lebih cocok, lebih bisa masuk untuk dijangkau di lingkungan Anda, silahkan dipilih. Tadi saya promosikan itu gitu. Nah, yang terbaru adalah biasanya yang tadi saya infokan ya Bu ya, Bapak Ibu semua, itu tadi produk-produknya, videonya itu kurang lebih dilakukan, ada 13 video dijalankan kurang lebih 12 minggu. Jadi hampir 3 bulanan gitu ya. Namun di yang baru ini ada 10 video sesi pengajaran yang bisa dijalankan oleh gereja dengan cara menjalankannya di 8 minggu ataupun 9 minggu. Jadi hanya 2 bulan udah selesai gitu. Bahkan di sesi yang baru, videonya durasinya lebih pendek dan juga lebih menarik gitu ya. Dibuat oleh anak-anak youth untuk anak-anak youth. Jadi yang membuat, yang memproduksi, bahkan yang jadi host itu adalah anak-anak muda. What is the meaning of life? Is there a God or a spiritual dimension? You've tried so many different identities. I wasn't really sure exactly what I should do. What am I putting my hand? What can I do to change the world? The only thing you can do is change what I said. Welcome to the conversation. Hello everyone, go! Setiap anak-anak muda dan tamu-tamu yang kita undang untuk hadir di Alpha, mereka diizinkan untuk mengetahui, mengenal siapa Yesus, lalu bagaimana dengan kasihnya. Ini terjadi di minggu 1, 2, dan juga 3 di Alpha. Jadi nanti waktu menjalankan Alpha, dijalankan di 8 minggu. Setiap minggunya akan belajar tentang hal yang berbeda. Jadi video pengajarannya itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Itu pada 2 pengajaran berikutnya yang berbicara tentang membangun hubungan dengan Yesus. Jadi kalau sudah dikenalkan, kita mengarahkan kepada memiliki hubungan sama pribadi Yesus itu sendiri. Makanya judulnya, kenapa aku harus punya hubungan dengan Yesus? Seperti apa sih hubungan dengan Tuhan Yesus itu? Dan selanjutnya setelah sesi yang kelima ini, kita kemudian masuk kepada yang namanya Alpha Youth Day, di mana nanti kita akan memberikan pengajaran atau informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan tentang Roh Kudus. Jadi ini nanti modelnya akan bisa dibuat seperti retreat ataupun juga seharian gitu. Lalu setelah Alpha Youth Day, kita memiliki beberapa pengajaran yang sangat relevan tentang kekristenan, seperti gimana Tuhan bisa bantu saya mengatasi hal jahat. Lalu memangnya Tuhan masih menyembuhkan saat ini. Bahkan di sesi yang terakhir, apa yang terjadi selanjutnya. Dan ini merupakan kesempatan bagi gereja di sesi terakhir untuk mengajak tamu-tamu yang baru berkomitmen menjadi jemaat gereja lokal. Jadi ini sudah dibuat Ibu
Ibu Saudara semua bisa menjalankan di bulan April. Kalau masih bingung, masih menyesuaikan, bisa dicoba dulu sama timnya, mungkin tim youth-nya, mungkin sama staffnya, ataupun mungkin sama orang-orang yang mau dilibatkan untuk menjangkau nanti. Jadi ini kurang lebih gambaran mingguannya. Ini terjadi kurang lebih 8 minggu Bapak Ibu Saudara kalau menjalankannya di weekdays. Contohnya kita menjalankan di hari Selasa, setiap Selasa kita mau jalanin Alpha. Nah nanti setelah sesi 5, hari Sabtunya kita buat Alpha Youth Day. Pemimpin harus terbuka tentang apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui. Kalau memang pemimpinnya nggak ngerti, nggak tahu, ya jujur aja. Saya kurang tahu, coba ya minggu depan saya informasikan, saya cari tahu terlebih dahulu gitu. Jadi nggak perlu malu kalau kita nggak bisa menjawab, nggak perlu malu atau menyembunyikan. Saudara, saya juga melayani di anak-anak muda dan kebetulan saya juga memegang kelompok kecil untuk Gen Z gitu ya, anak-anak remaja, teens. Situ saya melihat di mana mereka tuh benar-benar sangat terbuka sama temennya atau tamu-tamu di kelompok Alpha kita. Jadi kita hanya berbagi pesan mengenai Yesus, berjalan dengan orang-orang dalam persahabatan dan berdoa bahwa Roh Kudus menjamah tamu-tamu tersebut. Bisa apa yang menjadi keahlian mereka tuh bisa lakukan di gereja gitu. Nah ini sehingga akhirnya mereka senang terlibat dengan gereja dan mereka berkembang. Bahkan ada beberapa anak muda yang potensinya itu ditemukan di gereja, bahkan akhirnya berkarir di dunia luar, dunia sekuler, karena menemukan keahliannya waktu mereka melayani di gereja lokal. Adalah Alpha yang dijalankan di satu tempat, tapi di tempat tersebut ada lebih dari 2 kelompok kecil di dalamnya. Seperti yang kita lakukan hari ini. Nanti waktu kita simulasi, saya akan membuat di tempat ini akan lebih dari 2 kelompok. Nah, itu namanya adalah kelompok besar. Tapi ada juga yang namanya kelompok kecil di mana Alpha yang dijalankan hanya 1 kelompok saja, dan biasanya ini dijalankan di rumah ataupun karena saya juga pernah ngekos gitu ya Bapak Ibu, saya jalankan di kos-kosan gitu. Jadi hanya 1 kelompok saja yang bisa dijalankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kelompok kecil itu kita ngapain? Di kelompok kecil kita akan melakukan yang namanya percakapan atau diskusi, di mana diskusi itu dilakukan setelah pengajaran disampaikan dan dilakukan dalam kelompok kecil diskusi tersebut. Video Alpha sepenuhnya, mau yang remaja, mau yang umum, dewasa yang tadi sudah disebutkan, ataupun yang terbaru, semuanya memberikan gambaran perspektif Kristen. Dan di kelompok kecil Alpha kita mengizinkan setiap tamu di kelompok kita itu memberikan pendapat mereka tanpa tekanan dan tanpa paksaan. Yang akan membantu pemimpin berjalannya diskusi. Kemudian ada juga yang namanya tamu. Tamu ini adalah orang yang kita undang masuk ke dalam kelompok kecil Alphanya kita. Siapa yang kita undang Bapak Ibu Saudara? Adalah orang-orang yang kita kenal. Alpha, cara mengundangnya adalah berdasarkan persahabatan. Alpha tidak pernah menjangkau orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi kita percaya bahwa kita itu sebetulnya sedang terkoneksi dengan banyak orang yang kita kenal dan mereka belum mengalami Tuhan. Dan itu yang menjadi target kita untuk kita bisa jangkau di kelompok Alphanya kita. Non-Kristen, saya yakin kalau di sini ada anak-anak muda, pasti kalian punya anak teman-teman yang belum kenal Tuhan. Dan di satu kelompok kecil dengan ada 2 pemimpin dan 2 asisten serta 8 tamu. Kemudian kalau berpikir begini, aduh 1 orang saja boleh. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti waktu merencanakan Alpha hanya dengan 1 pemimpin dan 1 asisten, maka disesuaikan saja jumlah tamunya, yaitu 6 tamu idealnya. Jangan kita punya kelompok Alpha, pemimpinnya 1, asistennya 1, tamunya 12. Saya yakin kalau tamunya sebanyak itu, semua orang di kelompok itu tidak akan terfasilitasi waktu mereka ngobrol. Tujuannya di situ. Kemudian tujuan selanjutnya adalah waktu kelompok kecil itu sudah terbentuk, kelompok kecil itu akan tetap bersama sepanjang Alpha dijalankan. Orang-orang yang kita undang ke Alpha sehingga mereka mengenal pribadi yang bernama Yesus. Nah, kalau kita mengundangnya udah minggu ke-5, minggu mungkin ke
ke-7 atau ke-4, maka mereka sudah nggak ketemu lagi tuh pengajaran Injil tentang Yesusnya. Kenapa? Karena setelah itu kan nanti ada hubungan, ada Roh Kudus dan sebagainya. 8 tim. Jadi kalau Bapak Ibu saudara lihat di layar ataupun di buku itu ada kejelasannya gitu ya, berapa menit. Kurang lebih 2 menit kita akan persiapan, kita akan briefing, kita ngobrol dengan pemimpin dan asisten, kita tanya gimana tamumu hari ini, ada nggak yang izin? Gimana makanan hari ini, selain kita sudah tersedia atau belum? Bagaimana filmnya, sudah dicek, sudah suaranya bagaimana dan sebagainya. Persiapan itu penting sekali. Kemudian jangan lupa untuk kita berdoa. Setelah persiapan selesai, maka disitulah kita momen makan bersama dengan tamu-tamu kelompok alfanya kita. Ada fun-nya. Setelah makan kita ajak main game. Tadi kenapa di awal kami ajak sedikit ice breaking gitu ya, kita ajak main game supaya Bapak Ibu Saudara lebih bersemangat siang hari ini. Semua semangat? Kecil suaranya. Harus lebih bersemangat gitu ya. Kemudian setelah hal itu maka akan ada namanya pengajaran yang kita lakukan di Alfa melalui video. Seluruh pengajaran yang ada di Alfa, sekali lagi, mau yang kita jalankan untuk remaja, Alfa Film Series konteks Indonesia untuk yang dewasa, maupun yang merit sekalipun ataupun yang baru sekalipun, semuanya sudah dalam bentuk video. Kemudian dilakukan yang namanya diskusi dan selesai. Nah, waktu selesai kita tinggal dulu. Kenapa kita tinggal dulu? Kita mau bahas apa yang terjadi tadi waktu Alfa dijalankan. Contoh waktu diskusi, gimana diskusinya? Oh, tadi diskusiku ada 2 orang yang diem gak mau ngomong. Nah, kita bahas itu gimana caranya supaya minggu depan jauh lebih baik. Atau mungkin tadi ada waktu kita jalankan Alfa ada kendala di sound system atau di layarnya gak muncul, suaranya nggak muncul. Nah, kita bahas supaya minggu depan waktu kita menjalankan Alfa kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Senangnya di Alfa itu begini Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengizinkan gereja lokal menjalankan sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Atau makan snack bersama itu harus selalu ada. Nah, setelah baru ya memang yang buat Gen Z ya Bapak Ibu Saudara, jadi memang agak-agak luar biasa gitu. Saya juga bukan Gen Z, kok tenang aja Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang Gen Z ini menarik. Ada sesi-sesi di mana muncul 3 pertanyaan, tapi ada sesi-sesi yang hanya muncul 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Jadi gak selalu muncul jeda pertanyaan itu 3 pertanyaan. Oleh karena itu ini opsi yang kami berikan. Kalau mau tetap demikian, kita mau ada pertanyaan kita terus close jeda, boleh. Terus yang menjadi pertanyaannya begini, lah kalau yang muncul cuma 1 pertanyaan, 2 pertanyaan lagi dari mana? Gitu ya. Kami akan ada panduan mingguan khusus untuk film yang baru. 3 elemen ini tidak berubah dari setiap Alfa yang kita lakukan, mau Alfa yang dewasa, mau Alfa yang youth, mau yang terbaru. 3 elemen ini harus selalu ada waktu Bapak Ibu Saudara menjalankan Alfa. Yang pertama adalah persahabatan. Nah, persahabatan ini kita mau membangun hubungan dengan orang-orang yang kita undang di kelompok alfanya kita, dan kita memiliki waktu yang menyenangkan dengan mereka. Tadi kita ajak mereka makan bersama, tadi udah kita spill ya di rundown-nya tadi, di contoh programnya ada makan bersama, ada fun-nya dengan main game. Disitulah sebetulnya kita ngomong tentang persahabatan, membangun hubungan dengan orang-orang di kelompok alfanya kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, alasan kenapa Alfa dijalankan 8 minggu, 9 minggu, bahkan kalau kita jalankan Alfa yang dewasa itu sampai 3 bulan. Karena kita percaya dan kita yakin bahwa membangun hubungan itu tidak bisa sekali pertemuan. Remaja yang Gen Z memang kita membuat sangat-sangat relevan dengan anak-anak muda. Tapi yang lainnya itu kita juga kontekstualkan dengan apa yang menjadi kebutuhan di range usianya masing-masing. Kalau anak remaja kita kasih yang Alfa Film Series konteks Indonesia, berat Bapak Ibu Saudara. Kami pernah melakukan eksperimen. Kelompok Alfa kita mereka bebas memberikan pendapat mereka dan jadi diri sendiri dirinya mereka. Jangan, kita pun juga sebagai tim jangan dibuat-buat jadi diri sendiri, dan mereka pun juga demikian. Kemudian Bapak Ibu Saudara perlu diingat bahwa waktu percakapan di Alfa kita itu akan belajar lebih banyak mendengarkan daripada didengarkan.
Karena tujuan dari alfa adalah kita tidak memenangkan argumennya, tapi kita memenangkan orangnya, mengkoreksi. Kenapa dikatakan tidak seperti guru dan murid? Karena model guru dan murid adalah guru mengajar, murid mendengar. Begitu ya. Tapi model kita adalah model sahabat, layaknya sebagai tuan rumah dan tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang dilakukan? Ayo, disambut. Terus ada dua yang begini. Kalau waktu diskusi pemimpinnya udah gini, oke, selamat datang di kelompok alfa, ada pertanyaan. Apa yang bikin Anda bahagia? Yuk jawab. Tiba-tiba hening, tamunya nggak ada yang jawab. Maka asistennya orang pertama yang akan menjawab. Oh, saya bahagianya adalah makan. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin sudah kasih nih, oke, pertanyaan yuk, jawab yuk. Wah, ternyata tamunya antusias, semangat. Nah, asisten diem dulu. Kenapa diam? Siapa tahu di kelompok tersebut ada satu atau dua tamu yang diem, sehingga tamu yang diem ini merasa begini, nggak cuma aku kok yang diem, ada temennya. Jadi menyeimbangkan diskusi. Dan yang ketiga, tugas asisten itu menarik, tidak harus selalu rohani. Jadi bisa jawab aja senang-senang atau apapun, tidak harus selalu rohani. Lagi kembali ke posisinya. Oke, boleh begitu. Semua terlihat ya yang di depan saya. Oke, yang pertama Pak Kris, boleh mainkan bolanya sendiri dulu. Sendiri, Bapak sendiri. Iya. Pak sendiri, Pak. Ini ceritanya sedang diskusi ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus mainkan sendiri. Satu jam Pak. Lagi Pak. Oke, cukup. Nah, kalau diskusinya begini sudah betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Kenapa belum? Main sendiri. Main sendiri gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kira-kira tamu yang datang mau datang lagi nggak? Enggak. Kenapa? Bosen karena tidak diajak ngobrol. Inilah yang dinamakan model guru dan murid. Sekali lagi Bapak Ibu, pengajaran di Alfa sudah diberikan lewat video. Nah, yang kedua Pak Kris. Pak Kris yang paling kenal dengan yang di depan ini siapa Pak? Jangan asistennya Pak. Yang lain Pak. Boleh. Mainkan berdua saja Pak ya, saya lempar-lempar berdua saja. Oke. Iya. Lanjut. Asik. Oke, cukup. Kalau begini sudah betul? Kenapa? Gosip sendiri. Karena hanya berdua. Ini juga salah. Kalau hanya berdua saja, yang lain saya yakin nggak akan datang lagi minggu depan. Biasanya ini terjadi begini. Waktu sudah kumpul jadi satu kelompok, pemimpinnya lupa kenalan. Jadi waktu lupa kenalan, kembali ke Pak Kris. Nah, kalau begini sudah betul? Belum. Kenapa belum? Masih hanya satu arah. Ini kalau di bahasanya Alfa ini keren, pemandu kuis. Jadi hanya sekedar Pak Kris tanya, tamu jawab. Hanya sekedar tanya dan jawab, tapi tidak tahu alasan orang tersebut menjawab jawabannya mereka. Itu contoh. Oke, tinggalkan Pak Kris. Sini aja Pak, nanti Pak masih ada satu lagi. Terus lagi, jangan ke Pak Kris. Cukup. Begini sudah betul? Kenapa belum? Pak Kris dianggurin. Pemimpinnya diabaikan. Nah, Pak, ini namanya diskusi bebas. Maksudnya kenapa bisa terjadi demikian? Biasanya faktor utamanya adalah pemimpinnya tidak fokus. Lempar lagi Pak, mainkan ke yang lain dulu, terus ke yang lain dulu. Oke, lempar lagi Pak. Ke yang lain lagi, ke yang lain. Pak Kris boleh, Pak Kris.
Oke, cukup. Lihat bedanya nggak Bapak Ibu Saudara kalau demikian? Kalau ini betul nggak Bapak Ibu Saudara? Betul. Karena ini yang terakhir, ini yang paling betul gitu ya. Dari yang pertama sampai yang ketiga tadi, oh saya bahagianya kalau ini diresponin. Oh kalau saya lebih suka asin. Contohnya ini misalnya gitu. Oh kalau saya lebih suka yang kuah-kuah. Tapi waktu ada tamu yang bilang gini, ada diskon di mall. Gimana yuk kita habis ini ke mall yuk. Pak Kris ambil. Guys, ini atau teman-teman kita lagi ngobrol yang bikin Anda bahagia. Diskon itu mungkin bikin bahagia, tapi itu kita bahas nanti. Kalau sehingga langsung mulai saja, sehingga kita tidak tahu videonya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Kemudian tidak ramah. Usahakan nanti yang jadi pemimpin asisten harus selalu murah senyum. Coba senyum Bapak Ibu Saudara. Iya. Gitu ya. Harus senyum. Jangan waktu kita datang, tamu datang, muka kita udah muka yang memandangi dari atas sampai bawah. Nah, jangan. Itu tidak ramah. Jangan mendominasi. Kemudian jangan sampai kita tidak berdoa. Karena poin penting dari alfa adalah berdoa. Jadi jangan sampai tidak berdoa waktu kita menjalankan alfa. Latih kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Selalu ucapkan terima kasih setelah ada tamu yang memberikan pendapatnya. Kemudian ngomong, yuk, nggak apa, tenang aja. Kalau misalnya ada tamu yang nggak jawab, kita sudah minta jawab, dia nggak mau jawab, nggak apa, tenang saja. Kita masih tunggu. Kemudian menarik ya, nanti kalau ada jawaban gini, aduh, saya itu kalau menurut saya Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu adalah orang. Menarik ya. Gimana dengan pendapat yang lain? Menarik. Latih hal ini. Gimana pendapat kamu? Kenapa? Apa sih alasan kamu jawab demikian? Kenapa tadi Ibu Esther jawab suka makanan pedas? Kenapa suka pedas? Kasih dong alasannya. Contoh makanannya boleh nggak dikasih tahu? Gitu. Cerita dong. Jadi waktu ada tamu yang bilang gini, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Pak Kris agak maju ke sini supaya nggak mepet dengan yang di belakang. Nanti waktu diskusi biar nggak terlalu. Sebenarnya kalau mau dibawa dan tidak harus selalu rohani, tapi harus jadi diri sendiri, jangan dibuat-buat. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah simulasi kita hari ini kita akan menggunakan yang film terbaru yang Yud. Kehidupan kita sehari-hari apakah hanya sekedar biasa-biasa saja atau luar biasa gitu ya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar. Sebentar kita akan nonton film yang luar biasa. Tapi sebelum itu boleh nggak semuanya bangkit berdiri, kita akan main game terlebih banana gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa? Bisa. Mantap. Banana. Kedua tangan ya. Dua tangan ya Bapak Ibu Saudara. Setelah sampai atas, pisangnya kita buka. Tuh, pak, pil banana, pil banana, cut banana, cut banana. Nah setelah kita potong pisangnya kita makan. Eat banana, eat banana. Nah habis makan kan kenyang. Full banana, full banana. Yang terakhir agak kita buka sedikit kaki kita. Ini shake banana, shake banana. Yang paling heboh saya kasih hadiah. Oke? Okay. Maybe a friend invited you. We call ourselves How Ridiculous. Amin. Bapak Ibu percepat waktu serta boleh ke depan untuk kita foto. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Tadi waktu kita simulasi, adakah saya di awal bilang Shalom? Karena siapa tahu orang yang kita undang belum kenal Tuhan. Jadi izinkan mereka bebas berbicara terlebih dahulu, dan kita biasa-biasa aja dulu gitu ya. Karena di Alfa kan tadi dikatakan kita membangun ya dari pikiran, hati nurani dan kehendak. Setiap anak-anak yang ikut atau tamu-tamu yang ikut mengikuti sesi di kelompok alfanya kita, mereka akan melihat potongan demi potongan gambar yang lebih
besar. Siapa Yesus itu? Apakah bentuk kasih sejati yang kalau di sesi dewasa kenapa Yesus mati dan sebagainya. Itu layaknya seperti puzzle-puzzle yang kita kumpulkan menjadi satu gambar. Dan di akhir pekan Alpha atau Alpha Youth Day ini akan memberikan gambaran yang lebih besar. Kenapa? Karena di sesi ini kita akan berfokus kepada sesi Roh Kudus. Dan juga di sesi ini kita melakukan pelayanan doa. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, di akhir pekan Alpha atau di sesi ini kita juga punya waktu yang lebih panjang. Ada dua cara, tadi Rebecca di awal sudah men-spill gitu ya. Bisa dilakukan dengan menginap atau seharian. Biasanya kalau di Pemala, kalau mau retreat di mana Bapak Ibu? Setiap anak-anak muda atau tamu-tamu di kelompok alfanya kita, mereka keluar dari rutinitas mereka yang sebelumnya dan kita bawa mereka dengan hal-hal yang baru. Di sini kita ajak mereka bermain sama seperti alfa-alfa sebelumnya, dan khususnya di sini kita melakukan doa dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja dengan tamu-tamu, kalau Bapak Ibu Saudara menjalankan yang youth kepada tamunya, diingatkan bahwa nanti setelah sesi kelima kita akan ada yang namanya retreat alfa atau alfa youth day. Ini berbeda dengan alfa yang dewasa ataupun yang lainnya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara menjalankan alfa yang dewasa, akhir pekan alfa itu dilakukan setelah minggu ke-7. Jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang youth. Karena sesi ini kan hanya 10 episode, sedangkan kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan alfa yang dewasa itu ada 16 episode di dalamnya. Gitu. Jadi perlu persiapan dalam melakukan alfa youth day, apalagi Bapak Ibu Saudara paling penting adalah terkait tempat, yang tadi saya katakan. Pekan alfa ini akan ada 2 sesi di dalamnya. Siapa Roh Kudus dan bagaimana caranya saya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sesi siapa Roh Kudus masih ada diskusi. Tapi di sesi yang ke-7 yang bagaimana saya dapat dipenuhi Roh Kudus, tidak ada diskusi, tapi yang ada pelayanan doa. Makanya di program itu ada dinamakan pelayanan doa. Diskusi itu hanya dilakukan di sesi ke-6, judulnya doa. Waktu kita ngomong tentang pelayanan doa, artinya itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Artinya kita mau melayani orang lain melalui doa. Pelayanan doa Bapak Ibu Saudara artinya memenuhi kebutuhan orang lain dengan sumber daya dari Tuhan dan bukan dari diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, contohnya begini. Pelayanan doa di Alpha itu digambarkan seperti pramusaji. Bapak Ibu Saudara tahu pramusaji? Atau karyawan sebuah restoran gitu gampangnya gitu ya. Kira-kira kalau Pak Steven, saya kepada koki saya. Siapa koki saya? Tuhan Yesus. Saya ngomong, Tuhan tolong, ini butuh masa depan, Tuhan kerjakan. Nah pelayanan doa di Alpha, John Wimber Bapak Ibu Saudara bilang begini, ini pendeta dari Amerika. Pelayanan doa adalah seperti memenuhi kebutuhan orang lain melalui sumber-sumber yang berasal dari Tuhan. Jadi izinkan bahwa hal-hal yang mustahil bagi kita itu Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang melakukan segala hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena doa adalah kerjasama antara Tuhan dengan kita. Tugas kita adalah melangkah dengan iman dan menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga, dan selanjutnya izinkan Tuhan yang bekerja. Prinsip waktu kita melakukan pelayanan doa di Alpha. Yang pertama, kita menghormati individunya. Kalau kita kedatangan tamu yang baru pertama kali kenal Tuhan, waktu kita tanya mau didoakan atau enggak, itu mungkin pengalaman yang baru bagi mereka. Tapi di sini juga kita mau belajar mendengarkan Tuhan. Bagi itu seorang kita sama-sama percaya hal itu, amin. Dan doa itu sebetulnya kita sedang membuka ruang bagi Tuhan bekerja kepada orang-orang yang sedang kita doakan. Jadi jangan berfokus kepada reaksi orang waktu kita mendoakan, tapi lihat hasilnya. Karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan terhadap orang itu berbeda-beda. Ada yang duren, pete, untuk tadi makan siang kita ada pete gitu ya. Jengkol, jangan.
Waktu kita mendoakan baru satu kalimat Tuhan, langsung berubah, tapi rebahnya bukan Tuhan. Tuhan kembali, dan setelah itu kita akan doa bersama. Dan ada yang namanya doa di dalam kelompok kecil, dan ada yang namanya kesaksian setelah itu. Jadi ini adalah gambaran rundown waktu kita melakukan sesi bagaimana caranya saya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ajak mereka berkomitmen kembali membangun hubungan dengan Yesus, yang pertama. Yang kedua, mengundang Roh Kudus. Ajak mereka begini, mau nggak terima Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dengan kalimat-kalimat yang sederhana seperti datanglah Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, di doa bersama, PPD atau pemimpin pelayan doa ini tidak berkhotbah, tapi cukup berikan kata-kata hikmat. Sekali lagi, karena pengajarannya sudah dilakukan di video, jadi pemimpin pelayan doa tidak perlu berkhotbah lagi, tapi dengan kata-kata hikmat. Terus di kelompok kecil, waktu doa bersama selesai, maka pemimpin bertanya kepada tamunya, gimana tadi waktu doa bersama? Apa yang dirasakan? Suruh cerita. Tunggu respon tamunya. Kalau sudah cerita, ataupun mungkin ada atau nggak ada yang cerita, tanya lagi, mau didoakan dengan topik doa lain? Tidak. Kalau ada yang mau, doakan. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, nggak masalah. Minta izin mendoakan. Kemudian minta izin meletakkan tangan, dan di alfa kita berdoanya sederhana. Gak tahu jawabnya. Kasih kisi-kisi dulu jawabannya. Tuan utama, sandang makan pangan. Makan. Ya maaf ya, makanya jadi agak berisi gini karena makan dulu. Jujur ya, uang. For me money. Uang juga. Karena nggak punya uang, saya nggak bisa nggak bisa shopping, nggak bisa belanja. Apa-apa uang, nanti pun bayar kan. Bahagia. Because kalau dalam hidup yang dicari apa sih? Cari uang untuk apa? Bahagia. Cari duit untuk apa? Bahagia. Cari pasangan untuk apa? Bahagia. Yang digunakan adalah dalam bentuk present continuous tense, berarti terus diisi lagi dan lagi. Jadi itu memungkinkan untuk menjadi seorang Kristen tanpa dipenuhi Roh Kudus. Saya terkadang menggunakan analogi ketel uap gas yang tua dengan lampu indikator. Lampu indikator ini selalu menyala, tapi saat panas, ketel uapnya bersuara puff. Dan ada sebagian orang Kristen seperti lampu indikator, dan sebagian orang Kristen lagi seperti puff. Dan Anda akan bisa membedakannya saat bertemu. Jadi, seperti apa rasanya mengalami Roh Kudus?
Mari fokus kepada diri kita saat ini. Dan izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Come Holy Spirit. Jamah Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. Setiap hati yang keras. Praktiknya kita mau menjalankan alfa. Nah, boleh dulu Bapak Gembala atau Ibu Gembala di gereja lokal atau komunitas tertentu yang mau menjalankan alfa, boleh angkat tangan, satu gereja satu atau satu organisasi satu saja, nanti akan dibagikan formulir sama Kak Nael untuk diisi. Oh, saya mau melakukan alfa dalam jumlah yang besar, lalu saya mau melakukan alfa seperti Bapak tadi yang tanya mau dijauhkan di grup badmintonnya, nggak masalah, boleh. Asal Bapak sudah mulai rencanakan dulu, tentukan jumlah kelompoknya. Dan ingatlah rasio struktur dari kelompok kecil Anda. 4 orang tim berarti kurang lebih 8 tamu, atau 2 orang tim berarti 6 tamu. Mungkin bisa didata dulu, di list. Jadi di kertas ini akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk melakukan perencanaan. Latih. Terus undang. Nah, kalau sudah membuat rencana, nama-nama tadi sudah tertulis, orang-orang yang mau diajak ikutan alfa juga udah mulai tahu gitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa mulai mengundang mereka. Informasikan bahwa kalian akan menjalankan alfa. Saya mau jalin alfa loh. Kamu mau nggak datang? Alfa itu apa? Ngobrol-ngobrol soal kehidupan dari sudut pandang Kristiani. Yang undang teman ya, jangan orang nggak kita kenal di pinggir jalan kita ajak gitu ya Bapak Saudara. Selalu gunakan koneksi pertemanan dalam mengundang tamu-tamu di alfa. Terima hari ini Tuhan, boleh menjadi kami berkah Tuhan, dan sebagai semua Tuhan sebagai gereja Tuhan, untuk kami boleh setia mengemban menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Pakai kami Tuhan, selagi kami masih kuat, selagi kami masih mampu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Allah Roh Kudus.